kampus atau untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah yang pertama kemarin saya sudah lakukan Pak Eko Sarwono, itu kepala SMP Negeri 2 Comal dan PRT SMP Negeri 2 Comal. Nah, kemudian untuk yang kedua ini dengan panjenengan bantuannya, dan sekali lagi saya mohon maaf mengganggu panjenengan Pak ini Pak. Sekali silaturahmi butuh seperti ini ya Pak. Nah begini Pak, mungkin sebelum wawancara saya ingin menanyakan pengalaman Bapak ini berarti sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun? Sudah 14 tahun. 14 tahun. Iya. Sejak tahun 2007 dan saya 2008 ya terus akhir nanti sampai tanggal 9 ya akhir Oktober ini. Akhir Oktober selesai. Nah, berarti apa namanya lulus Pak ya, sampai pensiun jadi kepala sekolah sudah lulus begitu. Ya mudah-mudahan bisa ada berapa sekolah yang pernah jenengan ampu Pak dulu? Berarti selama menjadi kepala sekolah sudah berapa sekolah? 6 Tarukan, SMP 3 Bode, SMP 5 Comal, SMP 5 Tarukan, dan terakhir SMP 2 Tarukan. Pengalaman sekali jadi kepala sekolah sudah 5 sekolah bahkan di kabupaten. Nah mungkin tentunya selama menjadi kepala sekolah itu kan banyak sekali kasus-kasus atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Karena kepala sekolah itu kan tentunya sebagai finish atau faktor penentu kebijakan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus, artinya masalah itu apakah ini termasuk masalah yang benar salah atau keputusan itu benar dan salah, atau ini masalah yang benar-benar artinya rujukan moral dan dilema etika. Itu bagaimana Pak melihat kasus per kasus itu Pak sebelum itu? Memang menjumpai setiap masalah itu kita tidak bisa berpegang pada benar salah secara mutlak karena sangat situasional, apalagi yang berkaitan dengan kemanusiaan, situasi yang sangat menuntut untuk dibuat kebijakan itulah yang kadang harus kita lakukan, karena kebijakan itu seringkali juga cenderung tidak mentaati aturan yang baku, sehingga kita seringkali menjumpai sebuah dilema ya. Kita pengennya benar, tapi nyatanya situasinya tidak menuntut harus benar, sementara sisi kemanusiaan juga menjadi pertimbangan lebih penting, sehingga antara kebijakan dan mentaati peraturan itulah yang kita harus bisa mengambil jalan yang tepat, walaupun akhirnya kebijakan itu tidak mendukung aturan yang benar-benar digariskan dari sana. Itu yang jadi masalah dan sering sekali dijumpai. Kita berhadapan dengan semua, yaitu bapak ibu guru, siswa. Kalau kita tidak pinter-pinter dalam hal mengambil keputusan, nanti malah jadinya ada masalah-masalah baru yang itulah dilema yang sering kita hadapi. Ya memang ya, tapi dengan cara sudah berpengalaman. Kemudian ini Pak, kalau menghadapi suatu tadi kan dilema ya, artinya dilema ketika ada 2 pilihan, mengambil keputusan ini juga benar, mengambil keputusan ini juga benar. Nah, kalau ada kasus yang seperti itu bagaimana atau pengambilan keputusan yang jenengan jalankan itu cenderungnya kemana, pengambilan keputusannya itu bagaimana? Misalkan seperti ketika siswa dirapat kenaikan atau penurusan secara normatif ya tidak lulus, tapi karena mungkin pertimbangan kemanusiaan itu ya, bagaimana kalau pertimbangan kemanusiaan itu? Nah, dalam melihat kasus
pertimbangan apa yang panjenengan ambil dalam mengambil keputusan? Itu memang ya kita Ketika ada dua kepentingan yang sama-sama itu perlu ada analisa bahwa anak-anak yang jadi topik permasalahan pertimbangan ketidak lulusan atau naik atau tidak naik itu kelihatannya memang perlu ada sebuah analisa di mana anak itu memang latar belakang kehidupan seperti apa, kemudian kita dalam menyikapi anak di kelas di saat proses pembelajaran itu juga butuh pengamatan, karena seringkali itu titik masalahnya di saat membuat keputusan lulus tidak lulus, sementara di saat proses KDN-nya anak-anak yang model gitu tidak mendapatkan penanganan secara khusus, sehingga tahu-tahu kesalahan kita ya, itu termasuk diantaranya adalah ketidaksiapan kita untuk mengangkat problem-problem dari anak yang akhirnya jadinya tidak naik atau tidak tumbuh. Ini yang jadi masalah, sehingga saya tidak semata-mata menyalahkan anak atau kekurangan anak, tapi bagaimana proses yang terjadi di saat kita dalam menghadapi anak di saat KDN. Jadi artinya perlu pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan itu. Tadi aja dianalisis. Nah, mungkin kalau bisa artinya setiap mengambil keputusan itu apakah ada ini Pak? Artinya langkah-langkah atau mungkin dengan sudah punya mindset ketika saya mengambil keputusan itu berarti yang pertama seperti ini tadi kan kelihatannya dengan pertama itu dianalisis, kemudian dengan sudah punya rule map atau langkah-langkah setiap mengambil keputusan Pak. Jadi dari pertama misalkan tadi menganalisis kemudian sampai hasil akhir keputusan gitu Pak. Jadi itu saya pernah dari pengalaman yang pernah ada, akhirnya di saat awal KDN anak-anak yang bermasalah itu didata. Anak-anak ini jangan sampai disamakan dengan anak lain dan ini harus mendapatkan perhatian khusus, apalagi tugas tanggung jawab siswa, tugas-tugasnya harus juga tetap dipantau terus, sehingga mudah-mudahan anak-anak yang tadinya memang cenderung untuk malas, tidak mau mengikuti, ya anak mau tidak mau dengan terpaksa mengikuti, dan itu bagian dari yang harus kita siasati, dan mudah-mudahan di akhir dalam penentuan keputusan kenaikan atau kelulusan anak-anak itu sudah jelas bahwa anak itu ada kemajuan. Masalahnya berarti kan sudah di preventif ya Pak. Ketika sudah ada tahu anak ini bermasalah, berarti nanti mungkin di dalam prosesnya itu diperbaiki, artinya biar nanti pas kelulusan itu tidak mengganjal. Iya betul. Dan anak-anak yang itu dalam proses kita antisipasi seawal mungkin, anak yang memang tidak siap biasanya cenderung untuk anak itu mengundurkan diri. Jadi tidak menjadi beban pas rapat kelulusan Pak ya. Karena di awal sudah ini anak kelihatan bermasalah dan terus dikasih support, dikasih semangat, dan kelihatannya mentalnya kelihatan siap untuk akhirnya anak sendiri yang memutuskan mengambil keputusan pindah atau mundur atau apa. Tapi dalam hal ini saya tidak merekomendasikan anak tidak naik atau tidak kemudian atau pindah. Dinaikkan atau pindah itu saya kira tidak menjadi solusi, karena nanti akan pindah tempat yang dipindahin nanti menjadi beban juga. Maka apapun risikonya anak itu silakan bisa kita. Kita sudah dipasrai tanggung jawab ya sebenarnya belajar bila di sekolah ini. Nah kemudian ini Pak, secara garis besar pengambilan keputusan ini kan berkaitan mungkin karena pertama sekolah itu kan berkaitan dengan anak, kemudian dengan bapak itu guru, atau mungkin keputusan dengan masa depan sekolah atau keberlangsungan sekolah. Nah, selama bapak menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu ada tantangan atau mungkin yang
perlu apa penghambat atau mungkin ya tantangan apa selama panjenengan mengambil keputusan itu Pak? Secara keseluruhan tidak hanya siswa gitu. Tantangannya dalam pengambil keputusan itu apa? Mungkin ini sebagai apa namanya juga pembelajaran bagi saya Pak, karena mungkin kan memang nyatanya faktanya bahwa secara keilmuan Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah tahu, sudah mampu untuk bisa melaksanakan kegiatan tanggung jawab sebagai seorang guru. Tapi saya mengamati ada kecenderungan Bapak Guru itu mungkin saja sedang tidak fokus, atau mungkin ada masalah lain, atau mungkin ada rasa jenuh juga sering muncul, sehingga kadang-kadang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sepertinya muncul setengah hati. Nah, ini yang jadi masalah. Maka kalau saya berharap ya ilmu sudah cukup, pengalaman sudah cukup, hanya semangatnya ini perlu yang kita tingkatkan. Begitu pula anak, karena anak ini adalah imbas dari guru. Jadi, kalau gurunya setengah hati, anaknya saya kira juga ya mengikuti. Kemungkinan berarti tantangan panjenengan itu dalam mengambil keputusan berarti terkadang Bapak Ibu guru kurang semangat dalam menjalankan keputusan Pak. Jadi sudah diputuskan seperti ini tapi dianggap apa namanya karena mungkin bebannya banyak atau karena tidak fokus sebagai guru, dia tidak merasa tanggung jawab guru, akhirnya sudah diputuskan seperti ini, akhirnya tetap seperti tadi gitu. Mungkin tantangannya berarti seperti itu. Ya, memang kita dulu kadang-kadang sudah merasakan berada di zona nyaman, iya. Sehingga disuruh untuk meningkatkan kinerja kita saja berat gitu ya. Kemudian ini Pak, untuk selanjutnya dalam mengambil keputusan itu kan terkadang keputusan ada yang untuk jangka pendek, untuk jangka panjang, gitu kan. Itu dalam memilih penyelesaian kasus yang seperti itu, artinya ketika dengan memutuskan itu apakah langsung diselesaikan di tempat, misalkan ada kasus itu apakah langsung diputuskan dari itu juga, atau mungkin jenengan berpikir dulu, koordinasi dulu, atau bagaimana selama ini dalam mengambil keputusan, misalkan berkaitan dengan mungkin tadi kebijakan sekolah, jika misalkan rapat apa langsung dari itu diputuskan, apa mungkin ada apa namanya prosedur ditunggu dulu, apa diskusi dulu atau dipanggil siapa dulu gitu. Itu kan kaitan dengan hal-hal yang terkait dengan masalah. Saya kira di dalam pekerjaan sehari-hari tidak lepas dari adanya masalah yang dihadapi terhadap siswa, terhadap teman-teman sekantor ya, atau guru atau teman kantor. Tapi ya lagi-lagi memang pendekatannya secara kekeluargaan. Kita tidak bisa menggunakan aturan-aturan yang saklek yang nanti pada kadang-kadang bisa jadi menyinggung perasaan dan justru malah merenggangkan hubungan baik antar pribadi personal ya gitu. Saya hanya menggunakan cara itu. Kalau kayaknya dengan cara saklek atau cara otoriter, kesannya karena sama-sama sudah dewasa. Ya itulah memang sulitnya di situ. Kita memberikan motivasi atau arahan apapun pada teman-teman yang usianya sudah tidak muda lagi dan tidak segampang seperti kita memberi instruksi pada anak ini. Anak dikasih apa ya manut. Tapi kalau orang dewasa untuk pendekatan personal kekeluargaan, seorang yang punya masalah itu lebih baik didekati dengan cara tidak langsung, artinya tidak ngomong-ngomong tanpa menyentuh pada permasalahan yang sebenarnya gitu. Nanti mungkin artinya secara menyelesaikannya itu secara kekeluargaan tersembunyi, tidak sebetulnya punya masalah tetapi kita ajak bicara secara umum. Itu saya rasakan lebih efektif daripada langsung ditanya tentang masalahnya apa gitu ya. Itulah titik awalnya. Nah, kemudian ini Pak, untuk selama ini artinya dalam mengambil keputusan mungkin kan
selama ini itu dalam mengambil keputusan itu yang membantu atau yang mempermudah, yang mendukung panjenengan dalam pengambilan keputusan di lingkungan panjenengan itu siapa saja? Artinya dalam mengambil keputusan biasanya kan artinya tetap ada masukan, ya itu siapa saja itu di dalam lingkungan itu selama dan kepala sekolah. Jadi saya tidak sendirian dalam mengambil keputusan ya. Jadi saya meminta bantuan waka-waka untuk bisa memberi masukan sekaligus memberi solusi. Itu adalah mungkin bagian dari yang bisa saya ambil untuk memutuskan sesuatu, karena tanpa itu kelihatannya tidak akan lebih baik, karena banyak orang yang membuat sebuah pemikiran itu bisa masukan yang terbaik dan tidak arogan sendiri. Itu saya lebih cenderung gitu. Dan apalagi kalau ada yang kategori bermasalah secara pribadi, itu saya minta bantuan pada termasuk teman dekat. Jadi siapa yang merasa teman dekat, orang itu didekati, ya tidak tersinggung ini Pak. Iya, itu paling nggak cara itu dulu ya, daripada saya harus mendekat dengan bersangkutan yang bermasalah. Nanti belum ngomong apa sudah enggak persepsinya sudah mungkin itu. Terima kasih Pak dari penjelasan panjenengan, saya mendapat gambaran yang jelas masalah pengambilan keputusan selaku pimpinan. Jadi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan Pak. Tidak semudah yang saya bayangkan mengambil keputusan. Ternyata jenengan tadi menyampaikan dari awal sampai akhir itu ternyata banyak sekali yang risiko dan juga yang terlibat itu, yang dilibatkan siapa. Dari sini saya mendapatkan pembelajaran yang berharga, dan mungkin itu saja Pak untuk hari ini. Terima kasih dukungan panjenengan sudah meluangkan waktu untuk saya menyelesaikan tugas ini, dan mudah-mudahan ya kita berdoa lah artinya bisa dengan ya sebentar lagi pun ya Pak. Iya. Ya saya juga mungkin perjalanan saya masih panjang ya, saya minta doanya lah biar CDP tunas dan juga bisa menyelesaikan saya tugas-tugas. Terima kasih Pak. Sama-sama, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Ya. Kita matikan. Ini wawancara. Oke. Siang Pak, sebelumnya mohon maaf ini mengganggu kinerja panjenengan sebagai kepala sekolah. Ini saya ada tugas dari CGP, calon guru penggerak, untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Salah satunya saya memilih panjenengan karena panjenengan yang pertama adalah kepala sekolah saya di SMP 5 Coman. Mungkin berkenan ya Pak, saya mewawancari panjenengan. Ya. Ini Pak, jadi ini berkaitan dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini saya ingin tahu artinya selama ini panjenengan sebagai kepala sekolah ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus sebelum mengambil keputusan itu, apakah kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kebanyakan dari kasus-kasus yang ada selama panjenengan jadi kepala sekolah. Sebenarnya sih kalau dipilah-pilah ya mungkin sama saja antara dilema etika dan rujukan moral. Cuma biasanya yang jadi fokus atau yang jadi perhatian ini kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, karena itu membutuhkan pemikiran, kemudian pertimbangan yang agak lama. Jadi ketika ada kasus-kasus, identifikasinya melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah merumuskan masalah berdasarkan situasi-situasi itu. Di kasus itu nanti masuknya dilema etika atau rujukan moral. Kemudian kita mengumpulkan data-data juga, data yang dari
evaluasi, kita cari alternatif solusinya. Itu kira-kira secara garis besar atau mudahnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu apa namanya, berarti lebih condong dilema etika nih Pak, berarti pertanyaan itu berarti tetap dipilah-pilah, artinya dari kasus-kasus yang ada itu maksudnya kebanyakan itu dilema etika atau bujukan moral itu. Kalau bujukan moral itu cenderungnya begini Pak, jadi antara benar dan salah. Iya. Etika, Nah makanya biasanya yang jadi fokus itu malah dilema etika, karena kalau benar salah kan kita tinggal lihat saja regulasi yang ya, ada langsung bisa cari yang kebenaran gitu. Tapi kalau dilema itu kan butuh pertimbangan yang agak matang. Makanya yang jadi fokus biasanya dilema etika yang membutuhkan perhatian khusus biasanya. Nah kemudian ini Pak, masalah dilema etika ini kan berkaitan dengan memutuskan ketika suatu kasus itu keduanya benar. Iya betul. Nah bagaimana panjenengan sebagai kepala sekolah itu dalam memutuskan itu, artinya mungkin pertimbangannya apa untuk memilih salah satu keputusan ini kan, misalkan dua-duanya benar, mungkin pertimbangannya apa dalam memutuskan itu? Ya tadi kan dari berkaitan masih dengan yang pertama tadi kan kita melihat merumuskan masalah itu. Jadi kita lihat situasinya, konteksnya seperti apa, kemudian kita mengambil data dari pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang terkait, kemudian baru kita evaluasi tadi. Jadi tadi apa Pak? Pertimbangan? Ya pertimbangan yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ketika kedua-duanya itu benar, itu maksudnya. Jadi dari data-data itu berarti kita mencermati, kita mengambil yang terbaik itu yang seperti apa. Misalnya untuk jangka panjang kira-kira yang bagus yang seperti apa, kepentingannya untuk lebih penting yang mana juga, misalnya menyangkut ini untuk bagus untuk individu saja atau untuk orang banyak atau untuk kelompok masyarakat. Jadi seperti itu pertimbangan itu yang biasanya saya ambil. Oke. Ya, kemudian ini Pak, dalam pengambilan keputusan mungkin kan terkadang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang apa namanya mendukung dan yang tidak mendukung. Nah, jadi setiap keputusan kan kadang tidak mungkin diterima oleh semua pihak gitu. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya itu ketika dalam mengambil keputusan itu ada tantangan khusus atau ada misalkan ketakutan atau keraguan dalam memutuskan sesuatu apa tidak? Jadi tantangannya apa itu Pak? Keraguan itu mesti ada ya, karena keputusan itu kebijakan pasti ada yang biasanya ada satu yang dirugikan atau apa namanya menjadi korban gitu ya. Makanya tentu saja ada pihak-pihak yang pro, ada pihak-pihak yang kontra. Tapi bagi saya itu sih hanya sekedar sebagai data saja itu yang baik yang pro maupun kontra itu hanya data saja. Kemudian tantangan yang terbesar sebenarnya dari diri sendiri ketika kita mengambil keputusan itu, apakah kita mengambil secara serampangan atau melalui banyak pertimbangan yang matang. Jadi keseriusan kita itu yang mestinya atau yang menurut saya menjadi tantangan. Terima kasih Pak. Jadi kemudian ini Pak, ketika misalkan panjenengan mengambil suatu keputusan berkaitan dengan keputusan untuk sekolah atau mungkin keputusan berkaitan dengan pengelolaan sekolah, itu terkadang kan ada keputusan yang memang mendesak, ada keputusan yang apa namanya tidak mendesak. Artinya seperti misalkan ketika waktu kenaikan rapot biasanya ada kasus-kasus siswa, kemudian mungkin ketika misalkan hubungannya dengan apa namanya kasus-kasus guru itu kan kadang ada yang mendesak dan yang tidak mendesak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini Pak. Jadi ketika misalkan panjenengan memutuskan masalah atau kasus dilema etika itu, apakah jenengan langsung diselesaikan di tempat, misalkan ketika misalnya itu, ataukah ada cara lain untuk menyelesaikannya Pak? Itu memang juga tadi kan ada dua ya, dipilih ada yang mendesak dan sifatnya mendesak, ada yang sifatnya bisa apa namanya
dalam jangka waktu tertentu. Lah itu juga kontekstual ya, maksudnya konteksnya itu konteksnya dalam kasus apa, kemudian situasinya seperti apa, kemudian seberapa berat dan konsekuensi dari keputusan itu. Artinya kalau keputusannya memang meskipun dilema etika tapi itu tidak terlalu berat, biasanya bisa diputuskan saat itu juga. Tapi kalau keputusan-keputusan yang membutuhkan pertimbangan yang matang, kemudian harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, biasanya saya jadwalkan. Misalnya dalam jangka waktu tertentu harus melalui tahap-tahap seperti apa, lah itu biasanya seperti itu. Artinya meskipun tidak langsung tapi tetap terjadwal supaya waktunya terukur. Kemudian ini Pak, untuk dalam pengambilan keputusan itu faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan? Artinya pastikan keputusan itu kan tidak murni dari pribadi, pastikan mungkin ada faktor intern atau ekstern. Nah, menurut panjenengan itu faktor yang mendukung untuk pengambilan keputusan itu apa? Kalau dari pribadi jelas ya, intern itu kan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, juga pengalaman itu diri sendiri. Tapi biasanya membantu ya pihak-pihak yang terkait, kemudian pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya kalau berkaitan dengan siswa ya kita berhubungan biasanya dengan misalnya BK atau kesiswaan atau wali kelas, kemudian wali murid juga kita minta data-data supaya lebih mudah. Berkaitan dengan guru misalnya ya kita kepegawaian ya, biasanya konsultasi ke BKD atau ke dinas pendidikan itu biasanya juga. Jadi tentu saja banyak pihak-pihak yang membantu, terutama itu pihak-pihak yang berkaitan dan tentu saja harus berkompeten dalam hal itu. Terima kasih. Kemudian ini mungkin yang terakhir Pak, jadi dari tadi pembicaraan saya dengan panjenengan ini kan kita membicarakan berkaitan dengan kasus-kasus ada rujukan moral, dilema etika, nah, kemudian mungkin dari situ pembelajaran yang dapat kita petik dari pembicaraan kita atau kasus-kasus tadi yang berkaitan dengan dilema etika berdasarkan pengalaman panjenengan sebagai kepala sekolah itu menurut panjenengan apa? Pengalaman yang sudah pengalaman. Ya banyak, saya sebagai pimpinan banyak hal yang harus diputuskan ya, bagi yang harus segera diputuskan maupun bisa ditunda. Sehingga yang harus segera diputuskan ketika rapat kenaikan kelas. Misalnya pernah ada satu siswa kasus si A katakanlah keberangkatannya kurang dari lebih dari 20%. Itu menurut regulasi atau kriteria kenaikan kelas kan tidak bisa dinaikkan. Cuma ketika ada masukan-masukan dari guru lain, BK, dan kemudian sudah kunjungan konseling ke orang tua, ada attitude, kemudian sikap dari siswa dan orang tua ingin memperbaiki, juga itu keputusannya mungkin bisa menjadi pertimbangan. Artinya mengapa anak itu tidak naik dulu karena tidak keberangkatannya lebih dari 20% karena waktu itu juga pandemi juga. Kemudian ketika mengambil keputusan dinaikkan juga mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Kemudian misalnya berkaitan dengan guru pembelajaran, kan untuk saat ini kebutuhan guru setiap sekolah kekurangan. Misalnya dari dinas pendidikan sudah mengeluarkan regulasi bahwa kepala sekolah tidak boleh dilarang mengangkat guru honorer lagi. Padahal kenyataannya real di sekolah itu memang sangat dibutuhkan. Misalnya terutama guru TIK ya Pak, TIK kan untuk kurikulum sekarang. Apakah anak ditelantarkan saja, tidak ada gurunya karena mengikuti regulasi yang ada, atau ditambah lagi guru-guru yang lain juga sudah full mengajar, ataukah kita mengangkat guru honorer TIK dengan menabrak regulasi yang ada? Ini tentunya juga harus, ini keputusan yang mungkin agak membutuhkan waktu karena harus berkoordinasi dengan BKD, dinas terkait BKD atau dinas pendidikan. Itu yang berdasarkan pengalaman saya seperti itu.
Mungkin tambahan Pak, begini Pak, selama ini artinya ketika mengambil keputusan, menurut panjenengan pihak-pihak yang paling membantu dalam panjenengan mengambil keputusan di sekolah itu siapa pihak-pihak dari dalam lingkungan sekolah, artinya berkaitan mungkin dengan ketika kebijakan panjenengan sekolah itu pihak menurut yang panjenengan yang paling membantu di sekolah, baik di SMP 5 atau di SMP 2 itu yang paling membantu, artinya bagaimana, apa komite, apa siapa begitu Pak? Ya, pihak membantu yang paling membantu tentu saja wakil, karena di sana ada wakil. Kemudian kalau di SMP 5 kan ada wakil khusus. Kemudian kalau di SMP 2 dibagi menjadi wakil kurikulum, urusan kurikulum, kemudian urusan kesiswaan sendiri, sarana prasarana sendiri. Ya, wakil-wakil itu yang paling membantu. Misalnya kebutuhan gedung di SMP 2 seperti apa, ya kita konsultasi dengan sarana prasarana. Jadi tidak hanya si A saja, tapi kita melihat atau mengambil masukan, meminta bantuan dari yang paling berkompeten dalam hal. Terima kasih Pak atas waktunya, mungkin cukup bagi saya untuk untuk di kali ini, dan terima kasih atas dukungan panjenengan. Saya bisa dulu dari awal ketika mendaftar sebagai CGP, dan juga sudah merekomendasikan, dan sampai sekarang sudah sampai modul 3.1 Pak. Ini berarti tinggal dua modul lagi ya, kalau tak cek itu sudah 75%. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan sukses dan bermanfaat bagi kualitas pendidikan, terutama di sekolah kita. Cukup. Cukup ya Pak? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiarto, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya telah mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pertama yaitu Bapak Eko Sarwono, Kepala SMP Negeri 2 Comal, dan sekarang adalah PLT Kepala SMP Negeri 5 Comal, di mana tempat saya bertugas. Jadi beliau adalah kepala sekolah saya. Yang kedua yaitu Bapak Sutarto SPD, Kepala SMP Negeri 2 Petarukan. Dari wawancara 2 kepala sekolah tersebut, saya mendapatkan banyak pembelajaran bagaimana beliau dalam mengambil keputusan. Ada hal-hal yang menarik dari hasil wawancara. Saya coba menganalisis dari keduanya. Jadi dari modul yang saya pelajari, modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan, saya merasa bahwa beliau berdua, walaupun beliau mungkin belum membaca atau mempelajari modul ini, saya mendapatkan bahwa beliau sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan. Dari hasil wawancara, beliau sudah memahami bagaimana ketika permasalahan itu merupakan bujukan moral atau dilema etika. Jadi ketika saya mewawancarai Bapak Eko Sarwono selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Comal dan PLT SMP Negeri 5 Comal, beliau sudah bisa menganalisis mana yang mengidentifikasi mana yang termasuk bujukan moral, kemudian mana yang termasuk dilema etika. Untuk bujukan moral kelihatannya tidak menjadi permasalahan yang mengganjal atau yang menjadi permasalahan dalam pengambilan keputusan, karena bujukan moral itu adalah hanya memilih kebenaran. Jadi
otomatis yang dipilih adalah yang benar. Dan beliau memiliki prinsip yang kuat mengenai pilihan tersebut. Nah, yang menjadi sasaran adalah permasalahan dilema etika. Dalam pengambilan keputusan berkaitan dilema etika, keduanya memiliki pandangan masing-masing dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Tetapi pada intinya tetap mengacu pada 4 paradigma. Jadi ketika kasusnya berkaitan dengan individu melawan kelompok, beliau itu mempertimbangkan efek. Jika Pak Eko Sarwono itu mungkin adalah efek jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi apakah ini berpengaruh besar terhadap jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian jika saya melihat Bapak Sutarto, dia lebih cenderung ke personal. Personal artinya dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan, ia berusaha agar keputusan itu betul-betul tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi cenderungnya ke personal, dan dia menggunakan pendekatan-pendekatan pribadi. Sebagai contoh, ketika saya mengambil kasus wawancara ketika Bapak Ibu guru yang tidak disiplin, ia cenderungnya mengambil keputusan atau melakukan pendekatan dengan guru yang dekat dengan yang bermasalah tersebut. Jadi secara garis besar beliau berdua sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Walaupun 9 langkah pengujian ini tidak seluruhnya dijalankan, tetapi secara garis besar sudah menggunakan 9 langkah pengujian. Kemudian yang berikutnya, perbedaan yang mencolok dari kedua pimpinan yang saya wawancarai adalah mungkin karena berdasarkan pengalaman. Jadi Pak Sutarto itu sudah 14 tahun menjadi kepala sekolah. Jadi dia sudah paham betul mengenai karakter-karakter atau pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan masalah, baik keputusan yang berkaitan dengan siswa maupun keputusan yang berkaitan dengan personal atau Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah. Tetapi Bapak Eko Sarwono juga dia punya prinsip yang kuat dalam pengambilan keputusan. Keduanya selalu melibatkan orang lain, dan biasanya yang sangat berpengaruh itu adalah wakil-wakilnya. Jadi untuk mengantisipasi keputusan itu menimbulkan masalah atau ada pro yang kontra, keduanya selalu berdiskusi dengan wakil-wakilnya. Tergantung permasalahannya berkaitan dengan apa. Ketika berkaitan dengan sarana, otomatis kepada wakil sarana. Berkaitan dengan kurikulum, otomatis dengan wakil kurikulum. Kemudian untuk mengukur apakah keputusan itu mengandung unsur dilema etika atau tidak, dia biasanya meminta pendapat orang lain. Bagaimana jika keputusan yang diambil seperti ini tepat apa tidak? Ketika pilihan yang diambil seperti ini tepat apa tidak? Jadi, dan untuk mengukurnya ya dia berdiskusi dengan orang lain. Kemudian berkaitan dengan faktor, kemarin saya menanyakan adakah faktor yang selama ini mempermudah dan membantu pengambilan keputusan. Jadi
Pak Sutarto cenderung faktor yang mempengaruhi itu adalah komitmen dia sendiri atau beliau sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi faktor intern itu yang sangat berpengaruh. Begitu juga Bapak Eko Sarwono juga komitmen, artinya motivasi diri. Jadi keduanya kelihatannya sama mengenai faktor. Jadi intinya adalah dari diri sendiri. Apakah dia itu betul-betul ingin mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingannya atau untuk kepentingan warga sekolah, untuk kepentingan orang banyak. Dan juga lingkungan juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Maka terkadang dalam pengambilan keputusan itu ketika butuh waktu cepat, singkat, maka langsung diambil di tempat saat itu juga. Tetapi ketika hubungannya dengan yang jangka panjang, biasanya didiskusikan terlebih dahulu. Dan keduanya kelihatannya sudah menjalankan tentang prosedur pengambilan keputusan. Jadi dari mengidentifikasi, jadi data-data yang diperlukan, seperti ketika saya mewawancarai Pak Sutarto, itu ketika ada masalah siswa berkaitan ketika kelulusan, kenaikan, yang pertama diambil adalah data. Kenapa siswa itu tidak bisa lulus? Apa alasannya? Nah, ketika data diambil, baru didiskusikan, dibicarakan dengan Bapak Ibu guru. Dari situ mungkin keputusan yang finalnya jadi mungkin lebih tepat. Mungkin itu. Kemudian untuk Pak Eko Sarwono juga sama. Jadi dia memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data, memutuskan, kemudian baru ada evaluasi. Nah, ini yang penting. Jadi beliau, Pak Eko, mungkin cenderung ingin bahwa keputusan itu sebagai refleksi untuk keputusan berikutnya. Jadi apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau tidak, itu ada evaluasi. Berkaitan dengan 9 langkah, kelihatannya beliau juga selalu menggunakan uji walaupun secara tidak langsung. Jadi ketika mengambil keputusan juga ia mengambil atau merefleksi, atau boleh dikatakan uji intuisi, apakah keputusan yang diambil itu sudah tepat atau tidak. Itu mungkin refleksi dari analisis saya. Dan yang paling utama adalah bahwa dari wawancara ini saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga sekali dari beliau-beliau berdua mengenai teknik atau cara pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan dilema etika. Dan mudah-mudahan saya juga bisa mencontoh beliau berdua, sehingga ketika ada permasalahan dilema etika selama saya menjadi guru, bisa memutuskan yang terbaik, baik itu masalah dengan Bapak Ibu guru atau rekan sejawat maupun dengan siswa. Mungkin itu analisis dari saya, dan apabila mungkin tidak lengkap mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.